mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia, jumpa kembali kita di bab 3.2 mengenai temukan hal yang menyenangkan pada mata kuliah Teknopreneur. Pada pertemuan kali ini, Pak Gatot yang sudah ada di samping saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh yang lebih nyata atau real untuk bisa diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswi sekalian. Silakan Pak Gatot. Terima kasih, Bu Alin. Jadi pada bab sekarang, subbab yang sekarang ini, saya cuma mengambil salah satu contoh. Di dalam bab ini nanti akan ada beberapa contoh dari industri atau industri kecil yang juga akan membuat presentasi semacam ini, sehingga Anda bisa memilih menjadi satu agen ataukah mengembangkan sendiri. Tapi dalam kasus yang sekarang ini, saya cuma ingin merefer atau mengungkapkan apa yang pada bab 3 sebelumnya. Jadi kita harus memilih 5 hal yang kita senang. Itu contohnya, saya senang membuat kue basah contohnya. Karena memang itu kerjaan sehari-hari dan saya menyukai, apakah lemper, apakah lupis atau apapun juga. Tapi kemudian saya juga senang membuat kue kering, terutama pada saat lebaran atau akhir tahun ataupun juga. Itu juga saya senang sekali karena melakukan hobi kami gitu kan. Kemudian yang ketiga, saya senang buat masakan Padang karena bervariasi masakan Padang. Dan kemudian yang saya juga, karena saya senang memasak dan mengembangkan sesuatu, ada minuman sari buah karena minuman itu juga bervariasi. Dan yang kelima, misalkan saya senang masak soto ayam. Nah, dari pelajaran yang lalu, kami atau saya coba membuat 5 hal yang saya senangi. Tapi dari 5 hal ini sendiri pasti ada yang bisa kita kembangkan. Tapi kalau 5 gini berarti kurang fokus dong ya Pak ya. Berarti kita masih tetap harus mencari yang lebih fokus lagi dari 5 yang kita sukai ini gitu. Betul Mbak Lin. Jadi setelah kita menemukan yang 5, jadi kita coba mereduce menjadi 3. Kita pilih 3 yang terbaik dari yang ada. Kemudian saya menentukan 3 dan kemudian saya coba tulis dari tiap pilihan saya dengan pikiran bebas. Karena apapun juga yang kita rasakan, kita lihat, kita pernah lakukan, itu saya coba tulis dengan bebas. Misalkan pilihan saya yang pertama, saya senang masak soto. Kenapa? Karena mudah dibuat, bahannya relatif murah. Kemudian bisa saya jual sore hari pada saat orang pulang kantor, sehingga dia bisa mampir ke soto di tempat yang saya sudah siapkan, misalkan. Dan yang kedua, saya jalan keliling di daerah kecamatan saya, survei, ternyata yang jualan soto itu cuma baru 1. Kemudian saya masuk ke soto itu, kemudian saya rasakan, oh, saya bisa bikin yang lebih baik dan lebih enak lagi dari soto ini. Dan saya bisa cari tempat yang strategis di mana populasi orang selalu kumpul dan jalan pada titik itu, sehingga potensi untuk datang membeli soto saya jadi tinggi. Misalkan saya jual yang saya bisa temukan di terminal bus atau simpang dekat rumah, dan seterusnya. Anda bisa kembangkan sendiri yang untuk yang pemikiran-pemikiran yang bebas ini. Kemudian yang kedua, saya senang membuat minuman sari buah. Kenapa? Relatif mudah, tapi tergantung pada musim buah. Yang musim mangga, durian, dan sebagainya akan laku pada musim panas, misalkan kalau saya beli es. Dan sebagai minuman pelengkap makanan utama, bila saya titipkan pada warung terdekat dari rumah kita, ataukah saya buka sendiri. Bisa juga dikembangkan di restoran-restoran yang ada di sekitar rumah kita, 2 atau 3 atau 4. Dan mungkin ada alasan-alasan lain yang perlu Anda tulis dan kembangkan sesuai dengan pemikiran Anda. Dan yang ketiga, saya senang masakan Padang. Kenapa? Variasinya banyak, bisa tahan lama,
tapi perlu modal yang cukup untuk bikin 5 atau 7 tipe makanan. Tapi juga perlu banyak waktu, perlu banyak pemikiran. Dan kita juga harus membeli banyak bahan baku yang memerlukan banyak tenaga untuk melayani tamu pada saat kita jualan. Keuntungan juga menjanjikan. Nah, banyak hal yang harus Anda perhatikan atau saya perhatikan untuk mengembangkan hal-hal tersebut. Sehingga dari 3 pilihan itu perlu kita pikirkan apa yang harus kita pilih. Ya, saya yakin sekali sekarang mahasiswa-mahasiswi pasti sudah ada di kepalanya masing-masing mengenai 5 contoh hal yang menyenangkan buat mahasiswa-mahasiswi sekalian, dan mungkin sudah mulai mensortirnya menjadi 3. Tapi ini pasti masih harus ditentukan satu saja kan Pak ya? Namanya fokus pasti hanya satu, nggak 3 gitu ya. Betul. Jadi dari 3 hal itu, dari 5 menjadi 3, nah harus pilih satu. Anda pelajari sekali lagi, renungkan semua tulisan di atas, timbang untung ruginya, baik buruknya, pikirkan bagaimana modal awalnya, berapa banyak untuk bikin 100 porsi, 50 porsi, atau 200 porsi, bagaimana, siapa yang akan membantu Anda, siapa yang menjadi tangan kanan Anda di dalam pembelian bahan, atau Anda bikin sendiri, siapa yang bagian masak kalau Anda harus melayani orang atau pergi suatu tempat, dan bagaimana menggaji dan berapa besar perkiraan dana akan masuk dan berapa harga jualnya. Kalau perlu pakai angka untuk memutuskan ini, tulislah. Jadi semua tulis, pada saat ini semua pertimbangan ditulis, dan kemudian Anda putuskan mana yang bisa Anda tentukan satu yang terbaik, di mana Anda yang paling senang dan paling visible, paling memungkinkan, dan bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bisa aja besar tapi masih perlu 2-3 bulan, ngapain? Tapi kalau itu mungkin bisa Anda lakukan besok atau minggu depan setelah persiapan seminggu, mulailah. Mulai dari sesuatu yang paling sederhana dan paling kecil, karena ini adalah suatu proses belajar. Seperti tanaman tadi, kita tanam dari suatu biji, tumbuh tunasnya, berkembang, disirami, diberi pupuk, berkembang, akhirnya menjadi suatu pohon yang berbuah lebat dan rindang yang akan berkembang. Seperti itulah harapan kita bisnis Anda di dalam bidang yang Anda tekuni dengan baik dan menyenangkan. Nah, dari 3 pilihan di atas, tadi analisa yang saya coba, saya senang memasak soto dan saya ingin berbisnis soto, dan saya lakukan di pojok terminal A, dan saya akan memulai dengan 50 porsi pada hari pertama atau minggu pertama, sambil saya mempelajari karakter pasar, sambil saya mempromosikan masakan soto, kalimat apa yang harus saya pasang di sana, bukanya jam berapa, dan siapa yang akan membantu kami. Ini dulu yang Anda rancang atau saya rancang. Kemudian selama seminggu saya akan lihat dalam seminggu ini apakah BEP, ataukah untung, ataukah kembali modal saja. Ini harus dilakukan terus-menerus. Kalau kita masuk dalam teknopreneur atau entrepreneur, kita itu harus siap untung dan harus siap rugi, tapi juga harus siap kerja keras dan harus siap selalu tersenyum pada klien atau pelanggan, walaupun kadang-kadang kita punya masalah, tapi muka ini harus tersenyum, dan kita harus banyak mendengarkan kawan-kawan pelanggan kita, keluhan-keluhannya, dan kita dengan begitu kita akan mempunyai jejaring yang akan dia merasa diperhatikan di dalam restoran atau warung kita atau tempat bisnis kita, sehingga mereka akan kembali lagi suatu saat dan mengajak teman-temannya, karena pelayan kita adalah pelayanan yang baik. Itulah yang ingin saya ceritakan, suatu contoh bagaimana suatu proses secara sederhana dibuat. Nanti kalau Anda sudah mulai melakukan proses ini, Anda evaluasi tiap minggu tulisan Anda. Oh, ini perlu ditingkatkan, oh ini perlu dikurangi, ini perlu ditambah, jamnya perlu ditambah, dan sebagainya. Jangan lupa, jangan malas, jangan malu untuk menulis
apa yang Anda lakukan selama proses penjualan atau pengembangan tersebut. Oke. Setelah paparan dari Pak Gatot tadi, mahasiswa-mahasiswi sekalian, mungkin sekarang saatnya Pak Gatot menjelaskan tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan oleh mahasiswa-mahasiswi sekalian. Adik-adik, bapak-bapak sekalian, nah, setelah Anda menjelaskan itu, Anda punya PR. Lakukan hal yang serupa untuk Anda pribadi atau untuk kelompok Anda. Buat 2-3 orang, bikin kelompok. Sepakat apa yang harus dilakukan. Pilih mana prospek yang baik, mulai jalankan bisnis Anda atau kelompok Anda. Rancang hasil 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun, apa yang akan dikembangkan atau dicapai, dan evaluasi setiap saat. Ini penting karena tanpa evaluasi, tanpa catatan dana yang masuk dan keluar, tanpa mencatatkan karakter hari ini, siapa yang masuk dan siapa yang keluar, siapa yang ini, Anda akan kehilangan momen-momen yang baik yang perlu dievaluasi, karena bisnis adalah evaluasi yang terus menerus dan melekat pada diri kita. Akhirnya suatu saat kita akan menjadi insting, oh ini pasti kalau saya masuk berhasil, kalau ini bisa masuk pasti enggak. Karena itu hanya suatu proses yang terus menerus kita lakukan pada diri kita sendiri. Dan selamat mencoba, tuliskan dalam blog Anda, nanti linkkan pada blog kita pada http://juragan1000wordpress.com, di mana kita akan mendampingi Anda selama Anda tekun menjalankan pilihan Anda. Yang penting jangan malas dan malu. Kalau Anda malas dan malu, ya sudah, hidup adalah pilihan. Tapi yang jelas bahwa Anda harus berubah. Kalau Anda tidak berubah, sayang, hidup ini tidak terlalu lama. Nggak mungkin kita hidup 1000 tahun. Tapi bahwa waktu yang diberikan oleh Tuhan pada kita harus kita lakukan yang terbaik untuk lingkungan dan untuk diri kita sendiri dan menolong kawan-kawan yang lain. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kuliah yang bab 3 ini. Semoga bermanfaat buat Anda dan kembangkanlah diri Anda mulailah dari sekarang. Itu Mbak Lin. Terima kasih banyak Pak Gatot, paparannya sangat inspirasional sekali. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan Teknopreneur bab 4 berikutnya. Terima kasih.